apa itu moving class? Moving class adalah sebuah inovasi strategi dalam penerapan program pengembangan diri bagi siswa disabilitas intelektual. Kenapa perlu strategi baru? Karena saat ini di berbagai sekolah luar biasa penerapan pengembangan diri masih dirasa kurang, sehingga banyak lulusan tunagrahita belum mandiri, bahkan masih banyak anak yang lulus belum bisa melakukan apa-apa dengan sendiri, masih perlu bantuan orang tua. Contoh, ketika masuk ke sekolah luar biasa, anak itu masih menggunakan pampers dan keluar masih menggunakan pampers. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi implementasi program pengembangan diri bagi disabilitas intelektual atau tunagrahita. Dengan strategi moving class lebih intens dalam meningkatkan kemampuan activity daily living pada anak. Salah satunya kita konsen bagaimana menerapkan merawat diri, melindungi diri, kemudian sosial komunikasinya, dan juga pemberian keterampilan sederhana bagi siswa disabilitas. Jika strategi ini diterapkan, maka konsentrasi anak dalam belajar jauh lebih baik, karena anak dicoba berganti-ganti kelas dan itu diberikan pemahaman yang setiap hari terprogram, terperinci dalam kurikulum sekolah, dan anak diberikan keterampilan yang merawat diri itu secara langsung dan intens. Misalnya bagaimana anak tersebut berhias, memakai baju sendiri, kemudian bagaimana cara mandi agar anak tersebut setelah lulus memiliki kemampuan activity daily living. Selain itu juga anak dapat memahami bagaimana menolong dirinya ketika ada hal-hal yang berbahaya, dan anak memahami bahwa hal tersebut bisa membahayakan dirinya. Oleh karena itu, strategi moving class ini sangat efektif dalam penerapan di SLB untuk meningkatkan kemandirian siswa. Nah, bagaimana kurikulumnya? Kurikulumnya ada modifikasi yang cukup signifikan, di mana kita harus mengadaptasi penilaian di moving class menjadi nilai yang bisa diterima dalam rapot anak-anak di setiap akhir semester. Oleh karena itu ada modifikasi kurikulum agar penilaian di setiap ruangan tersebut itu bisa masuk ke nilai rapot yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, sehingga strategi moving class itu tidak menjadi program terpisah yang akhirnya memiliki rapot terpisah, tapi menjadi sebuah program strategi yang efektif karena bagaimana menghasilkan kemandirian siswa dalam activity daily living, dan penilaiannya pun bisa masuk ke penilaian siswa tersebut. Nah, siswa ini dari mulai perencanaan sampai evaluasi itu sangat terkontrol dalam program moving class ini. Dari awal pelaksanaan moving class diharapkan berbasis data. Bagaimana caranya? Maka dilakukan pertama kali adalah mendata berapa jumlah siswa tunagrahita atau disabilitas intelektual di sebuah sekolah. Nah, hal itu menentukan bagaimana pemberian program di sekolah tersebut. Salah satunya, apakah anak tunagrahita itu jumlahnya lebih besar atau lebih kecil dari siswa-siswa disabilitas lainnya. Kalau di SLB Handayani ini
jumlah siswa disabilitas intelektual mencapai 70-80%, sehingga program Moving Class sangat efektif digunakan untuk memastikan kemandirian siswa. Nah, bagaimana awal tahapan Moving Class ini? Pertama yang dilakukan oleh sekolah tadi memperinci jumlah siswa di sekolah, apakah disabilitas intelektual, disabilitas sensori, disabilitas mental, ataupun disabilitas emosi. Setelah itu dilakukan asesmen. Asesmen ini tergantung kebutuhan dan data siswa. Pertama yang ditanyakan adalah kepada wali kelas yang saat ini ada. Apakah anak ini sudah mampu ADL-nya atau belum? Atau anak ini tergolong yang mampu akademiknya, artinya ADL-nya sudah turun. Kemudian setelah itu, apakah siswa juga tergolong ke siswa yang perilakunya belum bisa mengikuti activity daily reading ataupun akademik. Itu menentukan asesmen yang akan diberikan kepada anak-anak tersebut. Jika siswa tersebut termasuk ke dalam siswa yang dikategorikan masuk ke kelas activity daily reading karena perilakunya sudah baik tapi belum memiliki kemandirian dalam activity daily reading. Kemudian ada juga siswa yang dikategorikan memerlukan terapi perilaku atau di kelas masih perilaku tidak bisa diam atau hiperaktif dan sebagainya, itu yang belum bisa dikondisikan dalam kelas activity daily living, maka dia akan di asesmen dengan asesmen perilaku sosial dan emosi. Kemudian jika kategori anak tersebut walaupun siswa disabilitas intelektual tapi sudah mampu secara activity daily living, maka diberikan pembelajaran di kelas akademik yang mengarah pada pra membaca, pra menulis, kemudian diberikan keterampilan untuk anak tersebut karena sudah memiliki kemampuan activity daily. Nah, asesmen yang diberikan itu setiap anak nanti ke depan setelah melakukan asesmen akan memiliki profil kemampuan dan hambatan yang dimiliki. Baik perilaku menyimpang kalau dia masuk ke asesmen perilaku, apakah anak tersebut perlu treatment dan sebagainya. Kemudian jika anak itu di asesmen secara activity daily living, maka bagaimana kemampuan merawat diri, melindungi diri, kemudian yang keterampilan sederhana, nah itu menjadi bahan untuk pembelajaran yang diberikan. Oleh karena itu, Moving Class dirasa sangat efektif dalam pelaksanaan di sekolah karena sebagian besar SLB siswanya adalah siswa disabilitas intelektual atau tunagrahita yang mencapai antara 60-80%. Oleh karena itu, konsentrasi sekolah luar biasa akan sangat baik dalam menitik beratkan kemandirian activity daily living kepada siswa disabilitas agar lulus dari sekolah sebagai standar kompetensi anak tersebut menjadi mandiri dan tidak tergantung kepada orang tuanya, sehingga hasil dari Moving Class dapat terukur oleh sekolah karena pengukuran dan indikatornya dengan jelas berdasarkan hasil asesmen. Hal itu akan dilakukan setelah hasil asesmen, maka tahap selanjutnya perencanaan pembelajaran. Setelah perencanaan pembelajaran dilakukan apa yang diberikan dan sebagainya, termasuk perencanaan evaluasi pembelajaran. Setelah implementasi dilakukan, maka ada yang namanya evaluasi. Bagaimana evaluasinya? Anak ini harus jelas bagaimana dievaluasi, apakah indikator-indikator setiap perencanaan itu tercapai atau tidak. Nah, hal itu menentukan ujian atau
penilaian akhir bagi anak tersebut, sehingga apa yang direncanakan, kemudian apa yang dilaksanakan, dan apa yang diukur itu linier, sehingga hasil dari ujian anak tersebut itu linier. Tidak apa yang direncanakan diimplementasikan dan akan diukur, sehingga tidak hanya penilaian yang formalitas, tapi memang mengukur kemampuan anak tersebut dengan program Moving Class. Program Moving Class ini tentunya sangat banyak sekali manfaatnya bagi siswa dengan hambatan intelektual. Mana yang pertama, siswa diajarkan kemandirian, kemudian komunikasi dalam berpindah kelas, dan diajarkan dalam manajemen waktu. SLB Negeri Handayani yang hampir 99% adalah guru lulusan pendidikan luar biasa, tentunya sudah memahami betul karakteristik yang diperlukan oleh siswa-siswi di SLB Negeri Handayani. Asesmen ini berdasarkan sesuai dengan kemampuan peserta didik, di mana kemampuan siswa ini sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kemandirian siswa diawali dengan program rehabilitasi, di mana program rehabilitasi ini kemampuan siswa ini anak belum mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ketika anak sudah mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari, anak akan melanjutkan ke kemandirian di kelas aktivitas daily living atau ADL. Ketika seluruh prasyarat itu terpenuhi, maka anak tersebut akan meningkatkan ke jenjang akademik. Tentunya program kurikulum yang diterapkan di SLB Negeri Handayani ini sesuai dengan kebutuhan siswa, di mana guru tidak terfokus pada bab-bab atau mata pelajaran yang harus diampu, tapi lebih melihat kepada kemampuan, kebutuhan, serta karakteristik siswa yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, di mana lulusan sekolah luar biasa ini harus mandiri. Sesuai dengan tagline-nya itu adalah BMW Mamah, yaitu siswa dapat kerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Nah, bagi siswa yang tidak bisa melanjutkan bekerja dan berwirausaha, itu adalah mamah atau mandiri di rumah. Tentunya penerapan kurikulum Moving Class ini banyak sekali hambatan, tantangan yang kami hadapi dalam penerapan, baik itu trial dan error, penjadwalan, maupun pembagian guru dan siswa itu harus dilaksanakan secara maksimal dan secara matang. SLB Negeri Handayani ini terbagi ke dalam 3 kelompok pembelajaran, yaitu kelas rehabilitasi, kelas aktivitas daily living, dan kelas akademik, di mana seluruh siswa baik itu SDLB, SMPLB, dan SMALB dikelompokkan sesuai dengan hasil asesmen yang telah dilaksanakan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Ketika siswa memasuki kelas rehabilitasi, tentunya guru pengampu di kelas rehabilitasi mempunyai struktur pembelajaran yang sudah lengkap, terstruktur, dan mempunyai catatan-catatan keberhasilan siswa, di mana ketika siswa memasuki kelas rehabilitasi akan dilihat dari awal masuk siswa ke dalam kelas rehabilitasi. Misal, ketika siswa kelas 2 SDLB dengan kemampuan hambatan intelektualnya di bawah rata-rata, kemudian ada hambatan misalkan nyeces. Nah, ketika anak memasuki kelas rehabilitasi itu akan diberikan treatment khusus, baik itu pelatihan oralnya, bagaimana anak mengurangi hal dalam nyeces tadi itu, atau misalkan mengeluarkan air liur banyak. Nah, ketika dalam jangka waktu dalam 1 semester ini anak bisa mengurangi hambatan itu, tentunya ada pelaksanaan program pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru rehabilitasi dan diakhiri oleh evaluasi yang dilakukan oleh pengampu di kelas rehabilitasi. Nah, ketika hambatan itu sudah terlaksanakan atau terlampaui dan dirasakan anak itu mampu untuk melanjutkan ke kelas aktivitas daily living atau ADL, maka untuk semester selanjutnya anak akan berpindah kepada
kelas aktivitas daily living, di mana dalam kelas aktivitas daily living anak akan diajarkan dalam hal merawat diri, menolong diri, dan mengurus diri atau aktivitas sehari-hari. Apabila dalam jangka waktu 1 semester anak belum mampu melaksanakan kegiatan itu, maka akan diulang lagi ke pembelajaran aktivitas daily living-nya itu sendiri. Nah, ketika anak mampu, tentunya akan melanjutkan ke kelas akademik, yaitu akademik awal, karena anak akan diajarkan akademik pra-akademik, yaitu baik itu dari baca, menulis, dan berhitung. Dalam kurikulum moving class ini tentunya ada standarisasi dari wali kelasnya masing-masing. Nanti akan dijelaskan oleh guru pengampu dari kelas masing-masing, baik itu dari kelas rehabilitasi, dari kelas ADL, activity dari living, dan kelas akademik, di mana seluruh komponen penilaian disesuaikan dengan standar kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah di Provinsi Jawa Barat. Yang paling esensial dari program moving class ini adalah penempatan peserta didik. Penempatan peserta didik diawali dari melakukan asesmen. Asesmen ini juga terdiri dari asesmen perkembangan, lalu ada asesmen tentang activity daily living-nya, dan juga asesmen akademik. Nanti ini akan disesuaikan dengan identifikasi yang sudah dilakukan sebelumnya oleh wali kelas, dan asesmen ini akan mengerucut ketika misalnya terdeteksi bahwa anak ini kecenderungannya harus diasesmen lebih lanjut berkenaan dengan perkembangannya, maka asesmen yang akan diberikan adalah berkenaan dengan perkembangannya. Jika sudah dirasa oleh wali kelas perkembangan ini sudah baik, tinggal dilihat apakah activity daily living-nya sudah baik atau belum, maka yang akan diberikan adalah asesmen berkenaan dengan activity daily living. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui hambatan, potensi, dan juga kebutuhan belajar apa yang harus guru berikan kepada peserta didik, seperti itu. Setelah dilakukan asesmen sesuai dengan kebutuhannya, maka asesor atau guru akan melakukan analisis berdasarkan asesmen itu. Apakah anak ini memang harus mendapatkan program rehabilitasi berkenaan dengan perilaku yang belum dapat dikendalikan misalnya, atau misalnya memang harus fokus pada salah satu aspek di activity daily living. Nanti ini akan menjadi analisis oleh para asesor atau para guru, seperti itu. Setelah melakukan analisis, peserta didik akan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan dan juga hambatan yang dimiliki. Tentu saja ini akan berbeda dari setiap peserta didik, seperti itu. Sebagai contoh, ada peserta didik yang di asesmen tentang perkembangannya ternyata setelah dianalisis peserta didik tersebut membutuhkan layanan berkenaan dengan perilaku, rehabilitasi perilaku, begitu. Jadi anak-anak yang memiliki hambatan yang sama atau kebutuhan yang sama akan dikelompokkan menjadi satu kelas atau satu rombel yang sama. Begitupun untuk kelas ADL dan juga kelas akademik untuk penempatannya. Selain dilihat dari kebutuhan yang mereka butuhkan, seperti itu dilihat juga kondisi peserta didiknya. Jadi ketika misalnya peserta didik yang hiperaktif, itu tidak akan disatukan dengan yang hiperaktif pula, seperti itu. Jadi nanti akan dikombinasikan bagaimana supaya si kelas itu menjadi kelas yang kondusif dan setiap peserta didik dapat terakomodir kebutuhannya. Yang paling krusial dari sistem moving class adalah penjadwalan, karena disinilah letak moving class itu dilaksanakan. Yang pertama untuk penjadwalan kelas rehab. Kelas rehab ini kelas rehab ini teknisnya adalah 101 atau satu guru satu siswa. Jadi jadwalnya adalah siswa dibuat per sesi berdasarkan dari kebutuhan yang paling krusial terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya di rehab ini difokuskan pada salah satu indikator atau capaian apa yang sangat-sangat ingin dicapai, seperti itu. Jadi untuk beberapa waktu guru membuat program hanya untuk mencapai satu indikator tersebut. Dan teknis pembelajarannya pun berbeda dari kelas-kelas yang pada umumnya, karena di sini
seperti bermain, seperti seorang ibu mengajarkan sesuatu kepada anaknya, seperti jadi sangat intimate. Dan untuk jadwal sendiri itu biasanya satu anak itu diberikan waktu 1-2 jam tergantung dari kebutuhan yang ingin dicapai, seperti itu. Itu untuk kelas rehab. Untuk kelas ADL atau activity daily living, disinilah letak moving class itu gitu. Jadi seperti yang sudah disebutkan bahwa di ADL yang ada itu ada 5 aspek. Yang pertama adalah mengurus diri, merawat diri, menolong diri, lalu ada sosial komunikasi, dan juga yang terakhir adalah keterampilan sederhana. Jadi setiap aspek ini memiliki satu kelas sendiri di mana segala media pembelajaran dan program pembelajaran itu terdapat dalam satu kelas. Anak-anak yang masuk ke dalam kelas ADL ini akan secara bergantian dalam 1 minggu masuk ke kelas-kelas. Sebagai contoh, misalnya pada hari Senin di jam pertama, anak ini akan belajar menolong diri. Setelah selesai di jam kedua, anak ini akan moving atau pindah ke kelas merawat diri, seperti itu. Jadi nanti jadwalnya akan seperti jadwal di sekolah reguler di mana memiliki sistem mata pelajaran. Disinilah letak moving class-nya, seperti itu. Kenapa ini dilakukan? Karena setiap aspek itu membutuhkan media dan juga program yang sangat berbeda dan juga sangat kompleks, sehingga anak-anak itu mendapatkan pembelajaran yang detail dan juga sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya penjadwalan berkenaan dengan kelas akademik ini sama saja seperti sekolah reguler pada umumnya, di mana setiap jam itu diisi dengan mata pelajaran, dan moving class-nya pun bukan anaknya yang moving tetapi gurunya yang moving, karena gurunya yang masuk ke kelasnya. Jadi seperti misalnya ketika pembelajaran seni, guru seni yang masuk begitu. Ketika nanti sudah selesai lalu dilanjutkan dengan pembelajaran PJOK, maka gurunya yang masuk. Berbeda dengan kelas ADL. Kalau kelas ADL anaknya yang berpindah ke kelas-kelas yang memiliki ya aspek-aspek tadi, seperti itu. Di tahun ajaran 2025-2026, saya mengajar di kelas rehabilitasi, yang dimana kelas rehabilitasi ini kegiatan pembelajarannya itu dirancang secara terstruktur dan individual, menyesuaikan kebutuhan setiap anak dengan kemampuan. Kebanyakan di kelas yang saya ajar ini, anak-anaknya itu kemampuannya di bawah usia kronologinya. Jadi saya mengajar kelas rehab 1 dengan 5 orang anak, yang dimana penjadwalannya ini tidak setiap hari mereka datang, akan tetapi dalam 1 minggu itu ada 1 anak yang bisa 2 kali pertemuan atau 1 kali pertemuan. Dalam 1 kali pertemuan itu hanya 1 jam. Dalam 1 jam itu dimaksimalkan dari mulai pemanasan, inti, dan pendinginan. Kegiatan pemanasan biasanya saya melihat kondisi anaknya. Pertama yang saya lakukan adalah massage untuk menenangkan, untuk merelaksasi anak supaya kegiatan intinya itu nyampe gitu ya ke anaknya. Pertama yang saya lakukan ini, biasanya saya memijat-mijat area tangan, tangan kanan, tangan kiri, dan kaki. Setelah dimassage memakai oil tentunya. Lalu saya sikat memakai bulu halus dengan tujuan untuk merangsang motorik. Saya sikat mulai dari atas ke bawah, balik lagi atas ke bawah, seperti itu. Itu dilakukan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri. Setelah massage atau pemanasan, saya melihat kondisi anaknya apakah sudah mulai mau belajar atau belum, dengan membuat dirinya nyaman, bernyanyi-nyanyi atau misalnya bertanya, merecall apa yang mereka lihat di jalan. Sederhana sekali pembelajaran yang ada di rehab, karena pada dasarnya di kelas rehab ini anak-anaknya kemampuannya masih tadi saya bilang di bawah kronologi. Apalagi ada anak yang masih drooling, yang masih belum bisa mengontrol air liur. Untuk anak seperti itu, untuk anak dengan karakter yang masih menunjukkan drooling, saya suka massage dengan
kemampuan yang sudah saya terima sebelumnya, pelatihan-pelatihan sebelumnya, saya massage di daerah area mulut sini, dimassage gitu, menggunakan oil juga. Setelah anaknya rileks, setelah anaknya bisa menerima pembelajaran, baru saya lihat kebutuhan pembelajaran anak berdasarkan asesmen di awal. Ketika anak memang belum bisa berkomunikasi dua arah, saya melaksanakan pembelajaran-pembelajaran yang seperti berbicara, mengobrol, masuknya tuh melalui hal-hal yang disukai oleh anak-anak. Seperti misalnya ada salah satu anak didik saya yang suka sekali dengan kartun namanya Tayo. Nah, di situ saya tanya dia, Tayo ini berwarna apa? Tayo ini alat transportasi darat kah atau alat transportasi udara kah? Secara tidak langsung pembelajaran itu ada di percakapan yang saya lakukan. Setelah pembelajaran inti, saya melaksanakan pendinginan atau lebih ke refleksi. Jadi merecall gitu ya, menanyakan kembali bahwa apa pelajaran yang tadi kita sudah laksanakan. Kegiatan pendinginan, kegiatan pembelajaran ini akan ditutup dengan refleksi yang sederhana seperti merapikan media atau alat-alat belajar, disertai dengan lagu-lagu atau bernyanyi sehingga aktivitas relaksasi ini terasa ringan gitu ya di anak-anaknya. Tidak lupa, saya juga sebagai guru mencatat perkembangan anak sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan program selanjutnya. Nah, melalui pendekatan yang konsisten, penuh kesabaran, dan berbasis kebutuhan individual ini, program rehabilitasi di SLB Handayani diharapkan mampu membantu anak didik dalam mengembangkan kemampuan dasar, meningkatkan kemandirian, serta memaksimalkan potensi yang dimiliki secara bertahap tentunya. Pendidikan di SLB Negeri Handayani memiliki fokus utama dalam memandirikan siswa. Pembelajaran ini tertuang dalam kegiatan activity daily living. Khususnya bagi anak tunagrahita, aspek sosial dan komunikasi adalah kunci utama yang perlu dilatih selain siswa bisa mengurus dirinya sendiri. Karena sosial dan komunikasi adalah salah satu kunci agar mereka dapat diterima dan juga dapat berinteraksi di lingkungan sekitar. Dalam program Moving Class ini, saya mengampu kelas sosial komunikasi, di mana programnya dirancang secara khusus dengan hati dan strategi yang fokusnya bukan sekedar melakukan tugas, namun siswa diajarkan untuk dapat berkomunikasi dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Di kelas, siswa diajarkan untuk mengungkapkan kebutuhan dasarnya, misalnya bagaimana mengungkapkan saat mereka sedang lapar, ingin makan, bagaimana mereka mengungkapkan ketika ingin ke kamar mandi. Mereka dilatih untuk dapat berkomunikasi, mengungkapkan kebutuhan dasarnya secara verbal maupun non-verbal. Ini adalah langkah awal agar mereka memiliki kontrol atas dirinya sendiri di lingkungan sosial. Di kelas sosial komunikasi juga, mereka diajarkan mencakup cara menyapa teman, cara menyapa guru, cara menyapa orang yang baru dikenal dengan sopan. Mereka mengenal identitas dirinya sendiri, diajarkan juga untuk mengenal teman-teman sekelasnya dan mengenai lingkungan keluarga serta lingkungan sekolah khususnya. Anak-anak juga dibimbing untuk dapat memahami norma-norma sederhana. Mereka diajarkan bagaimana mengantri, meminta maaf ketika melakukan kesalahan, berterima kasih ketika diberi bantuan, dan juga bagaimana cara mereka untuk meminta tolong ketika mereka membutuhkan bantuan. Hal ini sangatlah penting bagi mereka agar diterima dengan baik oleh masyarakat.